Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwan fisabilillah, kita bertemu lagi dalam perdialogan yang seru dengan title atau temanya Tuhan manakah yang benar. Kali ini dari narasumber muslim akan direpresentasikan oleh yang sudah kita kenal sebagai Kores Kristus atau Triun Slayer, dan dari pihak Kristen akan direpresentasikan oleh anak Batak. Dan sebelum dimulai, moderator juga ingin memberikan disclaimer, kita memanggil anak Batak itu ya bukan berdasarkan rasis ya, tapi memang sesuai dengan username dari dari pihak Kristen tersebut, dan memang sudah disetujui dari pihak tersebut untuk digunakan sebagai nama itu ya tidak dipermasalahkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mulai perdialogan yang sangat seru ini. Gimana keseruannya bisa kita simak nanti. Jadi tetap ya untuk Ikhwan Villa stay tune di sini sampai 1,5 jam mendatang ke depan. Baik, untuk sesi yang pertama itu ada opening statement. Nah, opening statement ini untuk kedua narasumber diberikan waktu yang sama selama 5 menit. Nah, untuk opening statement itu rules-nya, peraturannya itu tidak boleh menyeberang ke agama lain atau ke pembahasan dari kepercayaan lain. Jadi masing-masing dari pihak Kristen maupun Islam dalam opening statement-nya akan membahas apa yang menjadi rujukan dalam kitab sucinya masing-masing. Baik, untuk memulai acara ini, pihak Muslim dulu yang akan opening statement. Silakan pihak Muslim dari Ahli Kores sudah ready? Siap. Baik, waktu untuk opening statement akan dimulai setelah Akhi Kores berbicara. Silahkan. Iya, terima kasih moderator yang kucintai. Bismillahirrohmanirrohim. Iya, Ikhwan Fisabilillah, berjumpa kembali dengan Kores ya dalam dialog untuk memberitakan kebenaran dan Islam gitu. Kebenaran di dalam Islam juga tentunya, di mana banyak sekali syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam, cuman karena memang Islam itu orangnya gaul-gaul dan gagah perkasa, sehingga semua syubhat dan fitnah yang datang itu hanyalah lawakan-lawakan jenaka saja. Nah, topik kali ini Iva itu mengenai Tuhan mana yang benar, dan tentunya sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan nabi terakhirnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu datang dari Allah itu sendiri dan juga dari otoritas yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran Allah. Ya, masa otoritasnya sudah ditunjuk, pembuktiannya tumpah-tumpah di dunia ini konkret begitu? Masa kita nggak mau percaya? Contohnya, seperti tadi dialog yang siang hari, aku sudah membuktikan bagaimana hukum Allah ini kekal tidak berkesudahan, masih digunakan di dunia ini. Bahkan salah satu hukum waris itu dari Islam digunakan di Indonesia. Apa kabar dengan negara-negara lain yang orang-orangnya mayoritas Muslim dan tetap menggunakan hukum Islam ini? Lalu kemana hukum-hukum agama lain? Kenapa kalah dengan hukum sekuler? Maka yang kalah oleh hukum sekuler atau hukum manusia sendiri, itulah hukum yang buatan, itulah yang tidak benar, itulah yang salah. Silahkan jualan kecap seperti biasanya, tapi tetap hukum yang dipakai hanyalah hukum Islam di seluruh peradaban manusia yang ada. Dari awal Nabi Muhammad menjadi Rasul sampai sekarang tahun 2022, semua negara masih ada yang menggunakan hukum Islam, termaktub di dalam konstitusinya. Itulah bukti Tuhan yang benar, hukumnya masih terpakai begitu. Dan pembuktian-pembuktian dari firman-Nya itu nyata. Aku lebih sekarang akan membedakan mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang salah. Pertama akan aku bawakan dulu Ikhwan Fisabilillah surah-surah dari Al-Qur'an, firman Allah Azza wa Jal. Ya, sebentar ini aku akan share screen dulu. Nah, pertama di sini Allah Azza wa Jalla berkata dalam Yunus surah 31 sampai 32, katakanlah Muhammad, siapa yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka itu Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, tidak ada
setelah kebenaran itu melain kesesatan. Mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Nah, ini siapa lagi coba yang berbicara, yang mengatakan rezeki kepadamu datang dari langit dan bumi? Siapa lagi selain Allah? Siapa lagi, Tuhan mana lagi yang mengatakan mengatur segala urusan? Kebenaran ini sudah nyata dan terbukti, tapi kok masih aja ada yang bebal. Malah jatuhnya mau menghujat kebenaran ini. Ini dari surah Yunus. Kita lanjut lagi nanti di Az-Zukhruf. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Terbukti, terbukti. Ketika kita baligu ani walau ayah, banyak orang-orang yang menghujat kebenaran tersebut, tidak mau menerima. Bahkan membantahnya itu berdasarkan asumsi saja, tidak membantahkan sesuai dengan apa yang tertulis. Lalu kebenarannya itu seperti apa sih? Perhatikan ikhwah, di sini salah satu kebenaran yang akan aku berikan. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Allahu Akbar. Bayangkan, jika Indonesia ini mayoritasnya bukan kaum dari muslimin, kaum dari yang menyembah Allah Azza wa Jalla, maka penjajahan ini mungkin bisa masih berlanjut sampai 750 tahun ke depan. Alhamdulillah, karena Islam, maka jihad bisa dikumandangkan, membela negara bisa dikumandangkan. Ini bukti nyata Indonesia. Kalau kita berkaca lagi, moralitas di Indonesia ini masih bisa menangkis serangan moralitas dari orang-orang Eropa sana yang menyatakan bahwa homok itu adalah hak asasi. Indonesia nggak bisa, secara konstitusi nggak bisa. Tapi lihat, homok-homok di Eropa dan Amerika sana sudah masuk ke konstitusi negara mengenai perhomokan. Innalillahi. Inilah kenapa Islam itu yang kebenaran. Intinya kalau misalnya di Islam itu ikhwah, berapa lagi nih? Udah 12 detik lagi. Intinya kalau di Islam itu ikhwah, kalau tidak Islam, maka negara ini antara miskin atau homok. Dua itu intinya. Dan yang terakhir nanti aku akan berikan itu ada di surah Al-A'raf. Tapi nanti ya. Terima Thank you. kasih opening yang sangat bagus sekali. Nah, akan dilanjutkan lagi oleh anak Batak yang akan mempresentasikan opening statementnya. Gimana opening statementnya? Silakan anak Batak untuk ber-opening statement selama 5 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Salam saudara-saudara, selamat malam aku ucapkan dari anak Batak Studio. Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Kiranya setiap damai yang ada di hati kita itu, baiklah damai yang berasal dari Kristus, karena damai yang berasal dari Kristuslah satu-satunya damai yang bisa diterima oleh siapapun. Kristus datang sebagai juru selamat dunia. Kristus datang untuk menghapus dosa dunia, bukan untuk menghapus dosa orang Kristen saja. Karena Kristus adalah juru selamat dunia. Siapa itu Kristus? Yaitu Allah kita. Allah yang menjadi manusia. Untuk apa Allah menjadi manusia? Untuk memberikan teladan hidup yang baik kepada kita. Karena Allah sudah mengutus para nabi, tetapi manusia kebanyakan menolak. Sehingga manusia masuk ke dalam kuasa kerajaan iblis. Ataupun kalau kita sering menganggapnya dengan alam maut. Tetapi Allah tidak membiarkan. Allah tidak pernah membiarkan manusia itu masuk terus-terusan ke dalam kerajaan maut. Untuk itulah Allah memutuskan untuk dia sendiri datang ke dunia, memberikan teladan hidup yang baik, sekaligus mengalahkan kerajaan iblis yang di alam maut itu, agar kerajaan maut tidak dapat lagi menahan orang-orang yang percaya. Sehingga sebagai seorang pengikut Kristus, kalau kita percaya kepada Kristus, kalau kita mati, kita akan masuk surga. Tidak turun lagi ke dalam kerajaan maut. Sebab iblis telah dikalahkan. Nah, pengaruh Kristus, pengaruh kasih Kristus di dalam dunia ini sudah kita nikmati, termasuk Indonesia. Sistem hukum Indonesia adalah Eropa kontinental, yang diadopsi dari Eropa, dari Belanda. Belanda mengadopsinya dari Italia, dari Roma. Roma mengadopsinya dari kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi mengadopsinya ketika Tuhan Yesus Kristus benar-benar terbukti sebagai Allah yang benar. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, hukum yang berlaku di kerajaan Romawi adalah gigi ganti gigi,
mata ganti mata. Tetapi setelah datang Tuhan Yesus ke dunia, kerajaan Romawi mengganti sistem hukumnya menjadi hukum kasih. Hukum yang berimbangan. Artinya, kalau kita membunuh seseorang, tidak pantas sebagai gantinya kita dihukum. Tidak pantas. Ada pembelaan yang berkeimbangan. Sehingga hukum yang dianggap oleh kerajaan Romawi ini pantas untuk diterapkan di seluruh dunia. Maka ketika kerajaan Romawi mengadopsi hukum Tuhan Yesus ini, pada saat kerajaan itu berubah menjadi republik, hukum itu dipakai di negaranya. Dan diambil oleh 2/3 negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Kita Indonesia telah menikmati kasih Kristus. Kita Indonesia tidak pernah mengambil hukum dari mana-mana yang lain, tidak. Hukum yang kita pakai adalah Eropa kontinental. Hukum yang diadopsi dari Tuhan Yesus Kristus. Sanatnya, Indonesia mengadopsinya dari Belanda. Belanda mengadopsinya dari Inggris. Inggris mengadopsinya dari Italia. Italia mengadopsinya dari kerajaan Romawi, kerajaan Italia. Italia mengadopsinya dari kerajaan Romawi. Romawi mengadopsinya ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Mari kita berterima kasih kepada Kristus Juru Selamat kita. Tanpa kita sadari, ternyata fungsi Kristus itu, damai dari Kristus kita telah nikmati orang-orang Indonesia. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu membawa kasih. Tuhan Yesus itu membawa kasih, keselamatan. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Perhatikan saudara-saudara yang merasa dirinya masih hidup di bawah kolong langit. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang merasa dirinya masih berada di kolong langit. Terimalah Tuhan Yesus Kristus. Agar saudara-saudara tidak jatuh ke dalam siksa kubur atau alam maut. Sebab Tuhan Yesus telah turun ke dunia orang mati. Meremukkan kepala iblis si pemilik kerajaan maut itu. Oleh karena itu, mari kita berdiskusi. Berdiskusi lintas iman yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Biar orang banyak menonton. Ya aku pun terkenal. Aku ingin membawa etnisku, etnis Batak. Di YouTube ini. Terima kasih kawan-kawan. Kalau kawan-kawan menganggap aku pansos atau apa, terserahlah. Tetapi aku menggunakan hakku sebagai warga negara Indonesia untuk membela imanku. Karena banyak sekali yang telah memutarbalikkan fakta tentang Injil itu. Untuk itu, aku ucapkan damai Kristus bersama kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Penggunaan waktu yang mantap sekali oleh anak Batak. Sebelum kita memulai sesi yang kedua, sesi yang lebih seru lagi di mana nanti ada bersoal jawab atau bertanya jawab. Jadi nanti masing-masing dari pihak Islam maupun Kristen menggunakan 5 menitnya untuk bertanya dan menjawab atau ada penyanggahan di dalamnya. Dan sesi kedua ini akan dilakukan selama 6 putaran, jadi 1 jam. Sebelum kita mulai ke sesi yang lebih seru lagi, kami ingin sedikit iklan untuk semua ikhwan filah yang ada di live chatnya Triun Slayer Comment Center maupun yang mendengar siaran ini. Silahkan dikunjungi untuk di-subscribe channel-channel Muslim dari, sebentar saya bacakan dulu, ada Yans M3 Channel, terus ada Basin, terus ada Buddha Angon Stream, ada Zulki VM Abbas Channel, ada Debat Hebat Buddha Angon, terus ada dari Penegak Islam, ada dari Pejuang Tauhid TV, Pengamat Debat, Rifa MOW TV, ada dari Salam Akal Sehat Sugi Kristologi, ada Dialog Channel atau Sunan DC 9, terus ada dari Ucok Tebas, ya channelnya Ikhlas Dunia Akhirat, dan dari OC Channel. Silahkan ikhwah untuk nanti sempatkan waktu untuk di-subscribe channel-channel tersebut. Jangan sampai berhenti di ikhwah untuk syiarnya, sampaikan syiar ini ke yang lainnya juga supaya bisa mengedukasi. Baik, kita akan mulai sesi kedua.
sesi tanya jawab sekaligus mungkin akan mengcounter dari opening statementnya dari masing-masing kedua belah pihak. Silakan anak Batak untuk memulai pertanyaan sekaligus sanggahannya selama 5 menit. Waktu akan berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan anak Batak. Oke, ya sekali lagi aku hanya mengandalkan Tuhan Yesus untuk melindungi aku, menutup bungkus aku dengan darahnya. Karena aku di dalam perdebatan ini tentu saja Tuhan Yesus tahu apa yang akan kualami. Sebab Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberitahunya kepadaku. Pada saat Tuhan Yesus hendak naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku. Nah, untuk itulah aku melakukan tugas itu, bahwa seluruh bangsa akan menjadi murid Yesus. Salah satunya berkat partisipasi anak Batak dalam mengabarkan Injil. Saudara-saudara, kalau aku mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada, aku tidak akan mempercayai kepada Tuhan. Itu dulu. Aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Kalau aku mengatakan tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada, aku tidak akan percaya ada Tuhan. Ya jelas ya. Nah, biar paham kawan-kawan, saya ulang sekali lagi. Saya anak Batak percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Jadi kalau ada orang mengatakan, itu tidak ada, itu fiksi, aku tidak sependapat dengan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang benar-benar pernah ada. Tetapi saudara-saudara, aku hanya ingin memberitahu, menurut pendapatku dan apa yang kupelajari, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini adalah roh. Meskipun menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh itu diciptakan oleh Allah itu. Meskipun roh itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ciptaannya. Tetapi Tuhan yang benar adalah roh. Karena itulah perkataan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang mengatakannya sebelum dia disalib. Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus dengan roh dan kebenaran. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita berdiskusi dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, tetapi bukan Tuhan bagi saya. Dari mana kau membilang kayak gitu anak Batak? Kok Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan? Kok Nabi Muhammad ada tetapi tidak kau akui Nabi Tuhan? Karena dinubuatkan Alkitab. Alkitab yang menubuatkannya. Akan ada setan yang menyamar menjadi Tuhan. Akan ada nabi palsu. Dan nabi palsu ini akan selalu dekat dengan setan yang menyamar sebagai Tuhan ini. Wahyu 20 ayat 10. Bisa dibaca mulai dari ayat 7 juga enggak masalah. Bagiku saudara-saudara, hanya Tuhan Yesus yang kuandalkan dalam memberitakan firman Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Alkitab yang mengatakan. Di dalam Alkitab dikatakan, iblis yang menyesatkan dunia dicampakkan ke api belerang. Di sanalah tempat binatang itu dan nabi palsu itu. Dan binatang yang dinubuatkan di dalam Alkitab, yang dicatatkan di dalam Alkitab, yaitu antikristus. Yang menolak Kristus, itulah binatang itu. Dan itu adalah setan atau naga, rajanya setan. Dan di kitab Wahyu dijelaskan, memang nabi palsu ini selalu disandingkan dengan raja setan ini. Wahyu 20 ayat 10. Iblis yang menyesatkan dunia dilemparkan ke dalam api belerang atau neraka. Di sanalah terdapat nabi palsu dan binatang itu. Dan binatang itu di sini adalah naga. Naga yang dicampakkan dari surga. Memang sangat dekat binatang itu dan nabi palsu itu. Saudara-saudara, aku ingin mendengar sanggahan dari Trunis Slayer tentang ini.
Saya berbicara Alkitab, tidak berbicara Al-Quran untuk kali ini, untuk waktuku 5 menit ini. Kita berbicara Alkitab dulu. Karena si Slayer mengaku kalau dia pakar Alkitab. Itu dulu kita bahas, Alkitab. Siapakah yang dimaksud di dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 10 itu? Terima kasih, itu pertanyaanku. Maafkan Pak Polisi, ini hanya diskusi. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari anak Batak. Begini ikhwah, jadi kemungkinan anak Batak itu menyebut Allah dengan Allah itu kayaknya cuma Allah dengan Allah itu kayak Allah, dia bilang gitu kan. Ini kayaknya cuma masalah tentang linguistik. Jadi supaya tidak menimbulkan salah penafsiran ke arah yang mengolok-olok, misalnya anak Batak nanti masih bisa diperbaiki pronunciation-nya atau pelafalannya, monggo silahkan. Dan silakan dari pihak Muslim untuk menjawab atau menyanggah pertanyaan statement dari pihak Muslim. Silakan, Akhi Kores. Oke, siap. Terima kasih waktunya dan pertanyaan yang baik dari anak Batak karena gue mempunyai kesimpulan sendiri ya bagaimana bapak lagi iblis yang ada di Wahyu 20 nomor 7 itu. Karena ini menarik. Ini akan aku share screen sekarang. Ini share screen dulu, lalu kemudian aku buka di sini. Perhatikan di dalam Wahyu 20 nomor 7 ini sebenarnya kayaknya anak Batak belum hatam dalam membaca Biblosnya sehingga butuh pengajaran yang lebih komprehensif dari Penatua Triun Slayer atau sekarang menggunakan pribadi Kores Kristus. Karena di sini kalau kita lihat, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, ya. Nah, ini masa 1000 tahun berakhir ini belum terjadi ini. Kalau saksi Yehova mereka berani lantang menyatakan tahun 1914 dimulainya. Cuman kalau kekristenan gua nggak tahu mulainya kapan ini. Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan banyak delaynya gitu keimanan kekristenan. Contoh misalnya ketika Adam terjatuh dalam konsep dosa waris dalam tanda kutip itu ditebus dosa warisnya 4000 tahun kemudian. Yesus baru turun tahun 1, kejadian 4000 tahun kemudian. Itu kan delay banget. Lalu kemudian setelah Yesusnya menebus dosa, bukannya langsung kiamat, ini delay lagi 2000 tahun. Kita kan jadi bingung gitu. Maunya dibawa kemana ini konsep. Nah, sama seperti sekarang, masa 1000 tahun berakhir, ini belum kejadian, iblisnya nanti baru akan dilepaskan. Jadi sekarang apa yang terjadi, kejahatan-kejahatan, kriminalitas yang dilakukan oleh kekristenan itu bukan datang dari iblis, tapi datang dari yang sudah ada menaungi kekristenan itu sendiri itu. Contohnya misalnya ya memang pribadinya kekristenan, tapi yang seperti kita tahu kan kekristenan itu hidupnya dinaungi oleh Roh Kudus. Maka dari itu, iblis tidak bisa disalahkan. Yang sudah ada lebih dulu yang menaungi kekristenan itulah yang harus disalahkan. Itu anak Batak yang mesti kita pahami. Sehingga iblis di sini bisa kita lihat siapakah dia, perhatikan. Di Yohanes 8 nomor 44, Yesus berkata, iblis yang menjadi bapakmu, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, kan begitu dibilang. Lalu kemudian, iblis adalah bapak bagi orang-orang yang ingin melakukan keinginan bapaknya. Oke, siap. Terus bapak ini siapa? Kan bapak banyak. Ternyata Yesus sudah menubuatkan bahwasanya kalau kita lihat di sini, di Matius 23 nomor 9, Matius 23 nomor 9. Nah, di sini ya, anak Batak diperhatikan. Dan jangan kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini. Nggak boleh jadi. Kekristenan tidak boleh memanggil bapak siapapun. Harus diganti. Jadi kalau misalnya punya orang tua yang laki-laki, ganti ayah, ganti babe. Nah, kalau bapak nggak boleh, karena bapak itu cuma satu. Yaitu dia yang di sorga. Lalu kemudian karena bapak ini cuma satu, anak Batak, kita perhatikan lagi. Bahwa di Matius 11 nomor 27, bisa kita lihat ya. Matius 11 nomor 27. Nah, di sini tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa. Yesus ini kan sering menyebut dirinya anak. Yang mengenal Yesus adalah Bapa. Lalu kemudian ternyata hanya ada satu orang yang berani memanggil dirinya Bapa. Siapa dia? Kita lihat di sini. Di 1 Korintus 4 nomor 15.
Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Haleluya. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Maka Paulus adalah bapak. Lalu kemudian bapak adalah iblis yang menjadi bapakmu yang melakukan keinginan-keinginan, sehingga iblis ini adalah Paulus itu sendiri. Begitu, anak Batak. Siapa lagi yang berani mengatakan dirinya bapak ketika Yesus bilang tidak boleh ada yang memanggil dirinya bapak kecuali Paulus. Paulus adalah bapak dan Paulus sangat mengenal Yesus. Penyaliban itu menebus dosa, Paulus yang menjelaskan. Yesus ini keimanan hanya dengan ucapan Roma 10 nomor 9, Paulus juga yang menjelaskan. Torah itu adalah kutuk, siapa lagi yang berani ngomong Torah itu adalah kutuk kecuali bapak itu sendiri. Paulus yang mengatakan. Maka dari itu Wahyu 20 nomor 7 itu adalah Paulus. Sehingga ini masih bisa dibantah kok anak Batak. Kalau misalnya anak Batak bisa membawakan dalil-dalil yang membantah hal tersebut. Karena gue pribadi gue sangat memfavoritkan dan sangat menghormati Paulus. Paulus ini tokoh yang sangat sentral dan bisa memberikan pelajaran yang sangat banyak bagi orang-orang yang mengimaninya. Karena seperti yang dikatakan Paulus, segala sesuatu telah halal bagiku. Hanya Tuhan yang bisa menghalalkan segala sesuatu. Siapa lagi itu kalau bukan Paulus? Thank you. Baik, terima kasih. Silakan untuk anak Batak selama 5 menitnya untuk menyanggah semua statement Muslim dan kembali bertanya kepada Muslim. Silakan anak Batak, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Artinya Slayer sudah menjawab, meskipun dia mengalihkannya kepada Paulus, berarti Slayer mengakui ada nabi palsu itu ya, benar kan? Oke, berarti memang menurut Slayer pun ada nabi palsu itu. Menurut Islam pun berarti ada nabi palsu itu. Cuma Slayer mengatakan kalau itu Paulus. Oke, aku jawab. Paulus bagi kami bukan nabi ya. Paulus itu rasul, tapi nggak apa-apa. Aku jawab dulu ya, aku lebih suka menjawab sebenarnya ya. Matius 23 ayat 9, maksud Yesus di situ, tidak boleh ada Allah lain. Tidak boleh ada Allah lain. Nah, lalu perkataan Slayer tadi, hanya Yesus yang ada di dalam Bapa yang melihat Bapa itu, ya benar, Yohanes 1 ayat 18 penguatnya. Tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu perkataan Tuhan Yesus ya, terjawab ya, 1, 2, 2. Nah, yang ketiga, ketika Slayer mengatakan itu Paulus, nggak apa-apa. Yang penting Islam mengakui dulu ya bahwa ada ya. Nah, ciri-cirinya dikatakan di Alkitab. Ciri-ciri nabi palsu itu diberitahu di Alkitab. Itu dia yang perlu kita bahas dulu. Nah, ciri-cirinya yang pertama dalam Yeremia 23:15, nabi palsu itu diracun, Muhammad pernah diracun. Nomor 2, Matius 24, nabi palsu berasal dari padang gurun, Nabi Muhammad berasal dari padang gurun. Yang ketiga, jangan, Tuhan Yesus berkata, Allah palsu ada di dalam bilik, di Mekah ada bilik. Matius 24 ayat 26 ya, bukan penghujatan itu Pak Polisi. Di dalam bilik. Malah orang Islam mengelilingi bilik itu. Kan kayak gitu. Terus dalam 2 Petrus 2 ayat 4, tempatnya setan itu setelah dibuang ke bumi, istananya ada di gua, Muhammad bertapa dulu di dalam gua, sehingga dia menjadi nabi. Jadi semua ciri-cirinya mengarah ke Muhammad. Meskipun yang penting Kores atau si Slayer sudah mengakui bahwa ada ya, meskipun dia menuduhkannya kepada Paulus, tetapi ciri-cirinya mengarah kepada Muhammad. Nah, lalu yang menguatkan bahwa memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang dikatakan di dalam Wahyu 20 ayat 10 itu, karena dia mengutus setan dalam surah Maryam ayat 83. Ketahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus setan. Karena menurut iman kekristenan, yang mengutus setan itu ya rajanya setan. Tuhan tidak akan mengutus setan, tidak saudara-saudara. Banyak yang mau diutus Tuhan, nabi, malaikat, banyak yang mau diutus Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketangkap basah mengutus setan dalam Quran 19 ayat 83. Kalau kawan-kawan mengatakan itu yang salah Quran itu sedikit, bukankah Quran itu sempurna? Kan begitu. Nah, itu dulu dijawab ya.
Memang ada, artinya Islam sudah mengakui bahwa nabi palsu itu ada, tetapi Islam mengarahkannya kepada Paulus. Bagi kami Paulus bukan nabi, tetapi bagi kami Paulus itu adalah rasul. Nah, kayak gitu ya, karena setelah Tuhan Yesus tidak ada lagi nabi. Ciri-cirinya semua mengarah kepada Muhammad. Dan diperkuat oleh Quran 19 ayat 83. Tuhan kok mengutus setan? Di situ aja kita logika aja dulu. Apa mungkin Tuhan mengutus setan? Banyak yang mau diutus Tuhan. Malaikat, nabi-nabi, banyak yang akan diutus Tuhan. Ketangkap basah, Tuhannya orang Islam mengutus setan. Dalam surah Maryam ayat 83. Nah, kawan-kawan akan mengatakan, anak Batak tidak tahu bahasa Arab. Anak Batak tidak tahu bahasa Arab. Ya memang itu, kalau enggak biar dulu si Slayer mengartikan ayat itu ya. Quran 19, dicatat ya Slayer ya, jangan yang ditanya yang lain jadi dia apa ya. Quran 19 ayat 83. Aku kucatatinya apa yang kau tanya tadi. Itu dulu, ketangkap basah kalau Tuhannya orang Islam mengutus setan. Berarti memang benarlah apa yang dikatakan Alkitab. Nabi palsu itu semua mengarah ke Muhammad. Dan antikristus itu adalah Tuhannya orang Islam. 33 detik. Maaf kawan-kawannya, ini kita diskusi biar terang benderang. Biar terang benderang lah, udahlah mati aku matilah. Dibunuh aku dibunuh lah, biar terang benderang. Silakan dibantah. Terima kasih. Iya, 20 detik. terima kasih anak Batak untuk waktunya ya. Karena seperti biasa kalau Kores itu bawa dalil ya. Jadi kita sola scriptura. Tidak ada kekristenan yang bisa mengalahkan sola scripturanya Kores. Sehingga anak Batak mesti banyak belajar mengenai biblosnya dari Kores gitu. Karena kalau misalnya soal dibilang Muhammad itu kan tidak tertulis gitu. Lalu kemudian soal dibilang bilak-bilik gitu, itu juga kan tidak tertulis karena dalam Islam itu nggak ada keimanan tuh berdasarkan bilik. Lalu kemudian dalam Islam sama seperti Yahudi ada namanya sabab atau tawaf mengelilingi bait suci. Yahudi mempunyai itu seperti di Mazmur 26 nomor 6 begitu kan, mengelilingi mesbah. Lalu dalam Sukah juga dijelaskan, nanti di mesbah itu ada altar emas atau mesbah hazafah. Nah ini kan nggak diketahui oleh kekristenan, karena kekristenan tidak mengerti atau buta dalam bahasa Ibrani dan juga keimanan Yahudi. Itulah kenapa perjanjian baru ditulisnya oleh orang-orang Yunani. Ini yang perlu dipahami oleh anak Batak. Sekarang kita lanjut lagi mengenai iblis itu ya, soal iblis dan Bapak dan Paulus itu adalah satu. Nah, ini mesti dipahami oleh anak Batak. Jangan dibilang maksud Yesus di situ, maksud Yesus di situ. Yesus ini kan Tuhan bagi kekristenan ya. Ya masa Tuhan itu nggak bisa memilih kata-kata yang mudah dimengerti oleh orang-orang. Kalau misalnya Yesus udah bilang tidak ada yang boleh memanggil Bapa di bumi ini, itu diterima. Jangan dimaksudnya-maksudnya. Yesus itu bukan orang yang keterbelakangan. Dia ini Tuhan bagi kekristenan. Dia ngerti kata-kata yang dia pilih. Jadi jangan dipelintir-pelintir. Jangan menyumpal mulutnya Yesus dengan perkataan dari anak Batak. Itu adalah kejahatan iman. Begitu anak Batak. Tolong dipahami, karena gue sangat menghargai Yesus dan Paulus. Lalu berikutnya soal Paulus itu bukan iblis atau bukan nabi. Begini, Yesus pun disebut nabi, Yesus pun disebut ini dan itu gitu. Yesus pun disebut juru selamat, Yesus pun disebut hamba dan rasul gitu oleh Paulus lagi. Iya, oleh Bapak yang Paulus ini ya. Dan jadi memang biasa seperti uya-kuya, Tuhannya kekristenan mempunyai banyak profesi. Sama seperti Paulus. Jadi Paulus juga kadang-kadang menjadi iblis, kadang-kadang menjadi bapa, kadang-kadang menjadi hambanya dari Yesus. Itu biasa. Dalam kekristenan, Tuhan merendahkan, menghinakan dirinya itu biasa. Masa nggak tahu yang seperti ini? Nah, sekarang kita misalnya lihat soal padang gurun. Padang gurun itu kan Yohanes itu kan menyiapkan ya. Yohanes itu menyiapkan jalan di padang gurun karena Tuhan akan datang. Jadi sebenarnya Tuhan kekristenan pun kadrun-kadrun juga. Jadi kalau misalnya umat Islam dibilang kadrun, Tuhannya kekristenan yaitu Tuhan kadrun. Kan begitu. Tuhan yang datang dari gurun. Ini nggak ada masalah bagi kami. Lalu ya ini juga ada ini ya. Di sini ada pembodohan dan kebohongan dari apa? Dari kawan kita anak Batak. Kawan kita anak Batak yang kawan kita yang kukasihi. Di sini itu jangan bohong, harus dikasih tahu siapa yang diracun. Nah, misalnya kita buka di sini Yeremia 23 nomor 15 tadi ya. Ini aku seorang ini sangat-sangat anti untuk memelintir perkataan Tuhan. Jadi kalau tertulis begitu, begitu sudah artinya. Yeremia 23 nomor 15. 23 nomor 15. Ini bisa kita lihat di sini.
Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi yang diracun oleh Tuhannya sendiri, yaitu Paulus. Paulus ini yang firmannya menjadi Yesus ya, adalah nabi dari Yerusalem. Dar, selamat datang di kebenaran, jangan ditutup-tutupi anak Batak. Nabi Yerusalem yang diracun oleh Tuhannya sendiri. Itulah kenapa tidak berkembang. Agama dari nabi-nabinya Israel itu tidak berkembang. Sedangkan nabi yang dari Arab cuma satu, penutup nabi, berkembang sampai sekarang, hukumnya digunakan oleh banyak negara, Masya Allah. Ini kan cantik ya. Ini baru kenyataan yang mesti diterima begitu. Lalu kemudian kalau misalnya Allah Azza wa Jalla karena pencipta semesta alam, segala sesuatu diciptakan, maka setan pun itu diutus oleh Tuhan. Nah, sedangkan kalau kita lihat di 1 Korintus 5 nomor 5, perhatikan di sini. 1 Korintus 5 nomor 5, tentunya anak Batak udah tahu ya karena mengulas, ini tidak bisa dihindari lagi. Paulus ini menyerahkan orang-orang kepada iblis untuk apa? Supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Haleluya. Iblis adalah juru selamat pada hari Tuhan. Sekarang kita lihat lagi di Yesaya 43. Yesaya 43. Mana nih Yesaya? Nah, ini Yesaya 43 nomor 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Haleluya. Kalau di Islam, iblis dan setan ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau di kekristenan, iblis dan setan ini adalah Tuhan itu sendiri. Karena pada hari Tuhan yang menyelamatkan adalah iblis. Kita nggak bisa kemana-mana lagi ini anak Batak. Ini yang mesti diterima. Jadi mana yang iblis, mana Tuhan yang benar. Bahkan kalau kita lihat tadi yang soal, aduh, waktunya udah mau habis ya. Ya nanti kita akan buktikan lagi ya bagaimana kekristenan ini memperlakukan pagan, karena tadi anak Batak bilang karena kasih Kristus lah Romawi dan Baik, Belanda begini terima dan begitu. kasih. Oke, Waktunya thank you. sudah habis. Terima kasih penjabarannya sangat baik sekali. Selanjutnya kita akan lihat sanggahan dari pihak Kristen, anak Batak. Silakan untuk menyanggah selama 5 menit. Waktu berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Saya kira dia menjawab 2, tetapi tidak menjawab 4 ya. Tapi yang penting sudah menjawab. Oke. Kau selalu merendahkan aku. Kau mengatakan orang Kristen harus belajar samamu. Enggak apa-apa, biarlah kau pintar. Yang penting terang benderang ya. Setelah kita selesai berdiskusi, kau jelaskanlah sejelas-jelasnya. Oke, saya jawab mulai yang nomor 60. Ya banyak kali kau tanya. 1 Korintus 5 ayat 5, menyerahkannya kepada iblis. Ini sudah dilakukan oleh pendebat dari Amerika, yaitu Ahmad Didat yang diserahkan kepada iblis. Ketika Ahmad Didat itu diserahkan kepada iblis, dia menderita 9 tahun. Lalu mati, disiksa iblis. Itulah maksudnya dalam 1 Korintus 5 ayat 5 ini. Ketika tidak bisa lagi dipertobatkan. Udah capek berdebat selalu sama dia. Tetapi dia tidak mau menerima Kristus. Tidak mau menerima Yesus. Akhirnya diserahkanlah kepada iblis. Udahlah. Karena memang itu kemauan iblis. Mau mengambil orang-orang ini. Dan Ahmad Didat memang telah diserahkan kepada iblis. Karena memang tidak bisa lagi. Udah terus dibilang. Dan Ahmad Didat kami serahkan kepada iblis dan menderita 9 tahun. Itu 1 Korintus 5 ayat 5. Aku jawab ya. Nah berikutnya. Yohanes menubuatkan bahwa meluruskan jalan di padang gurun. Iya, dia luruskan jalan. Dia luruskan jalan untuk Tuhan Yesus. Nah setelah itu Tuhan Yesus mengatakan akan ada yang mengaku seperti aku, mengaku Mesias juga di padang gurun. Itu letterlet itu Matius 24 ayat 26. Bilik itu letterlet, bilik. Bukan ditafsir itu bilik itu. Baca aja silahkan. Matius 24 ayat 26. Nabi palsu dari padang gurun. Dan Allah palsu dari dalam bilik. Orang Islam mengelilingi bilik itu. Bukannya kau bantah, malah kau cari remis dengan mengatakan orang Israel juga melakukan tawaf. Di mana orang Israel melakukan tawaf? Satu-satunya dalil yang diambil oleh Zakir Naik yaitu ketika Joshua meruntuhkan reruntuhan Yeriko. Itu ya dari Zakir Naik kau belajar ya. Meruntuhkan reruntuhan Yeriko. Itu bukan tawaf. Tawaf yang ada di Islam itu mengelilingi bilik itu ibadah. Tetapi ketika orang Israel mengelilingi tembok Yeriko itu dalam perang. Peperangan supaya runtuh tembok itu. Tapi nggak apa-apa kalau kau mengambil ke situ juga nggak apa-apa. Yang penting kau sudah berusaha menjawab. Nah, nomor 3. Banyak kali pertanyaanmu memang. Bukan Quran tadi kau jawab ketika Tuhanmu itu kedapatan mengutus setan.
Nomor 3 tentang yang mana lah aku jawab ini ya. Kalau terlalu banyak bang pertanyaannya, nggak bisa membagi waktu 5 menit ini ya. Tunggu ya, yang mana lah dulu ku jawab. Oke, nantilah dulu ku jawab sebagian, ku pilih dulu yang paling payah ya. Soal nabi palsu dari Yerusalem itu kan letterlet bang. Nabi palsu dari, ku pilih aja lah ya, karena waktu nggak cukup nanti. Nabi palsu dari Yerusalem. Memang nabi palsu itu dari Yerusalem. Perhatikan sampai ayat itu selesai. Telah meluas ke seluruh negeri, termasuk negeri Arab. Termasuk negeri Arab ya. Jadi Muhammad juga kena di situ, termasuk negeri Arab. Justru ku bilang, ikut juga Indonesia. Siapa nabi palsu di Indonesia yang pernah diracun? Siapa? Enggak ada. Luga Tambunan enggak pernah diracun. Di Jerman Paul Jong enggak pernah diracun. Yang pernah diracun cuma Muhammad. Memang awalnya dari Yerusalem. Kalau yang dari Yerusalem sudah dibunuh Nabi Elia di Gunung Karmel ya, 1 Raja-Raja 17. Nabi palsu dari Yerusalem itu sudah dibunuh oleh Elia semua di atas Gunung Karmel. Yang tersisa cuma nabi palsu itu 1 orang. Di seluruh negeri, kita cari aja di Indonesia. Luga Tambunan, nggak pernah dia minum racun katanya. Udah kutanya itu, Paul Jang. Pernah kau minum racun, Pak? Nggak pernah. Oh, berarti bukan kau nabi palsu. Hanya Muhammad yang pernah diracun. Tapi nggak apa-apa, udah berusaha tadi kau menjawab ya, nggak apa-apa. Nah, berikutnya. Udah 1 menit. Ke pertanyaanku itu aja lah dulu. Pertanyaanku itulah dulu jawab. Nggak usah dulu cari rembes ke Bibel. Allah Subhanahu wa Ta'ala kedapatan mengutus setan. Itulah dulu kayak mana cara membantah itu. Karena dalam iman atau akal orang yang waras, Tuhan tidak mungkin mengutus setan. Tidak mungkin ya. Tuhan tidak mungkin mengutus setan. Banyak yang mesti diutus. Malaikat, nabi, hamba-hambanya. Banyak yang mau diutus Tuhan. Kok Tuhannya Islam kedapatan mengutus setan? Surah Maryam ayat 19. Surah 19 ayat 83 atau Maryam 83. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus setan. Itulah yang memperkuat bahwa memang benarlah. Memang benarlah apa yang kita katakan itu. Tapi Kores kan pintar. Ayo, biar terang benderang. Ayo, jelaskan dulu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketangkap basah mengutus setan? 8 detik. Dan ada satu lagi di dalam hadis bahwa kalau wahyu itu datang seperti bunyi lonceng, dan di hadis yang lain lonceng itu adalah seruling setan. Silakan bantah dulu, jangan cari remis. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan pihak Muslim untuk menyanggahnya selama 5 menit sekaligus bertanya. Silakan. Sebenarnya gini ya anak Batak, ngapain dibantah? Karena memang kan tertulisnya begitu. Aku bilang juga memang aku tuh sola scriptura. Kalau misalnya tertulis pengutus ya bagus. Berarti setan ini ciptaan. Sedangkan dalam kekristenan kan iblis dan setan adalah Tuhannya itu sendiri. Ini yang membedakan anak Batak. Diterima kenyataannya. Dalam Islam setan diutus. Dalam kekristenan setan adalah Bapa itu sendiri. Yang kemudian Bapa ini menjadi Paulus turun di Korintus. Bisa diterima nggak kenyataannya ini? Jadi nggak perlu dibantah. Sama seperti lu tidak membantah bahwa memang Yesus adalah Tuhan Kadrun yang datang dari padang gurun. Terima kasih anak Batak sudah mau mengimani apa yang disampaikan oleh Kores Kristus. Sekarang penginjilan akan aku lanjutkan. Nah, ini mengenai tawafnya Yahudi, perhatikan di sini. Aku ini bukan dari Ahmad Didat ya, tapi karena memang belajar Biblos itu dari sendiri. Sehingga aku teguh dalam Islam karena memang banyak simpang siur dan ternyata masih tersisa tauhid di dalam keimanan dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani yang menulis Perjanjian Baru. Perhatikan di sini anak Batak. Ini Daud ya, Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku tak ada tanda bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Dar, selamat datang di kebenaran. Mengelilingi mesbah. Tawaf mengelilingi bukan? Iya, mengelilingi. Inilah sabab. Dan Mazmur 26 nomor 6 ini dijelaskan lagi oleh rabi-rabi Yahudi di sini. Misnah Suka 4 nomor 5. Nah, di sini dikatakan apa? Di sini, nah, bisa kita lihat ya. Each day they would circle the altar one time. Mereka akan memutari altar, yaitu mesbah yang tadi, 1 kali setiap harinya. Di hari terakhir, they would circle the altar 7 times. Dia akan memutari altarnya yang mesbah Hazafah yang gua bilang itu 7 kali. Jedar, selamat datang di kebenaran. Masih mau macam-macam sama Kores soal Biblos? Makanya Kristen datang dari mana?
Kalian ketika beribadah menyembah menghadap kepada proyektor itu datang dari mana? Kalian ketika berdoa membayangkan bentuk salib itu datang dari mana? Sedangkan Yahudi saja ini muter-muterin altar kok. Kalian muterin apa kalian? Kan gitu ya. Nanti gue terima penjelasannya. Kami tidak memutar lagi karena Yesus sudah menebus dosa. Walaupun gak nyambung ya gue terima. Gue bertoleransi. Karena memang itulah keimanan kalian. Terputus dari apa yang tertulis. Nah gitu. Itu yang bisa diterima anak Batak. Berikutnya tadi soal Ahmed Didat itu karena diserahkan kepada iblis. Nah sekarang posisinya begini. Anak Batak harus menerima Ahmed Didat diselamatkan rohnya pada hari Tuhan. Karena sudah diserahkan kepada iblis oleh kekristenan. Ini kan buat Islam itu, oh berarti kekristenan itu berdoa dan meminta tolong kepada iblis. Supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oh iblis juru selamat. Mau gimana? Islam nggak ada begitu-begitu. Nggak ada kita menyerahkan sesuatu kepada iblis. Yang ada iblis menyesatkan. Setan diutus menyesatkan. Untuk apa? Untuk menguji kehendak bebas yang kita miliki. Kan gitu. Lah kalau misalnya setan ini ciptaan, balik lagi. Iblis dan setan dalam kekristenan itu adalah Paulus itu sendiri yang menjadi bapak. Kan gitu. Nah sekarang posisinya perhatikan. Soal Yeremia tadi ya. Udah diakui Yeremia datang dari Yerusalem. Sekarang nabi yang dari Yerusalem ini kan diracun. Apakah Nabi Muhammad ini lahirnya dari Yerusalem? Kan enggak. Yang perhatikan di sini, kita buka lagi ya supaya anak Batak tidak bisa berkelit lagi. Yeremia. Nah, Yeremia 23 nomor 15. Loh, nih, 23 nomor 15. Aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Nah, ini kan Tuhan itu kan turun sendiri, berarti Tuhan di Arab ini berubah menjadi wanita Yahudi yang ngasih makan daging, ya. Gitu, menjelma menjadi manusia lagi. Iya, Tuhan ya. Di Arab. Kamu nggak boleh ini anak Batak, kamu nggak boleh ini ya. Karena Tuhan itu kalau berperkara dia turun sendiri. Ya kan begitu kan? Nah, ini berarti Tuhannya turun sendiri di Arab, lalu kemudian berubah menjadi wanita Yahudi. Antara itu yang mau diimani atau hanya Nabi Yerusalem saja yang diracun oleh Tuhan. Karena kalau misalnya yang di Khaybar itu bukan Tuhan yang meracun. Itu adalah wanita Yahudi. Kecuali kekristenan mengakui Tuhannya turun 2 kali, lalu yang pertama laki-laki, yang kedua adalah perempuan Arab. Nah, gitu. Arabnya Arab Yahudi lagi. Nah, itu kalau nggak mau ya udah, nggak usah dibawa ke sana, my brethren. Begitu. Karena nggak ada kisahnya ada Tuhan meracun nabi di dalam Islam. Baik di Al-Quran maupun hadits. Yang diracun itu adalah nabi-nabi Yerusalem. Itulah kenapa Yerusalem tidak berkembang. Yerusalem terkutuk karena nabi-nabinya penuh racun mulutnya. Diracun oleh Tuhannya sendiri yang menjelma menjadi Paulus. Thank you. Baik, terima kasih. Silakan untuk tanggahan dan pertanyaannya selama 5 menit. Ya, terima kasih. Ya, aku gemetaran ya. Jujur aja ketika Islam mengakui kalau Tuhannya mengutus setan. Saudara-saudara, saatnya kita datang di kebenaran, Bapak Ibu dimanapun berada. Tuhan tidak mungkin mengutus setan. Kita udah sama mendengar. Si Slayer mengatakan bahwa Tuhannya Islam itu mengutus setan. Di mana kita taruh otak kita, saudara-saudara? Yang mengutus setan itu hanya rajanya setan. Makanya Alkitab ini sangat detail. Sangat detail Alkitab ini ya. Yang mengutus setan itu ya rajanya setan. Aduh, gimana sih? Jangan keraskan lagi hatimu, saudara-saudara. Pihak Islam sudah mengakui bahwa Tuhannya orang Islam lain dengan Ustadz Edi ya yang di Pekanbaru ya. Di situ Ustadz Edi menerjemahkan Arsalnas itu mengizinkan katanya. Kalau mengizinkan tidak ada yang salah. Tetapi tadi si Slayer mengakui kalau Tuhannya Islam itu mengutus setan. Memang Tuhannya Islam berarti rajanya setan. Enggak usah menurut Alkitab, menurut logika aja. Apa mungkin Tuhan mengutus setan? Tapi barangkali si Slayer salah bicara, aku nggak tahu juga. Menurut Ustadz Edi dari Pekanbaru, oh anak Batak itu bukan mengutus ya. Itu bisa diartikan mengizinkan. Oh nggak ada masalah kalau mengizinkan. Nah gitu katanya Arsalnas. Nah itu bisa dibaca.
Kalau menurut yang nggak usahlah menjual-jual nama orang, aku hanya membuat satu aja perbandingan. Nah, apakah si Slayer ini salah bicara atau kayak mana? Kalau memang itu benar menurut iman Islam, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus setan, udah pasti itu Allah Subhanahu wa taala itu rajanya setan. Karena banyak yang mesti diutus. Ada banyak sekali malaikat ya, penyampai wahyu, malaikat maut, itu semua malaikat-malaikat Tuhan. Kok mesti setan yang diutus? Di situ dulu, satu aja pertanyaan. Aku kalau berdebat sampai selesai debat, satu aja pertanyaanku, tetapi terang benderang. Kalau kau bertanya, aku jawab semua, silakan. Ada kau tanya itu 3 yang mau kubantah ya, 3 lagi. Nanti aja lah di waktu berikutnya kubantah 3 itu ya. Sekalian kau tanya nanti habis ini, biar sekali membantah aku bikin semua ya. Sekali menjawab, bukan membantah. Yang penting jelas dulu ya. Menurut Islam, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus setan. Berarti Tuhannya Islam itu rajanya setan. Benarlah apa yang dikatakan Alkitab. Bahwa rajanya setan itu adalah antikristus. Memang hanya Islam satu-satunya yang anti terhadap Kristus. Tidak ada agama yang lain di muka bumi ini yang anti terhadap Kristus. Selain daripada Islam. Orang Buddha nggak pernah melarang gereja berdiri. Orang Hindu nggak pernah melarang gereja berdiri. Memang hanya Islam yang anti Kristus. Nah, di situ dulu. Kalau kau salah bicara, Slayer, kau minta maaf. Kau tadi yang bilang, itu memang kenyataan kau bilang. Kalau pakai akal lo yang waras, yang mengutus setan itu adalah rajanya setan. Itu yang waras. Mana mungkin Tuhan mengutus setan? Eneng-eneng aja. Bables anginan. Nah, berikutnya yang perlu ku bantah sedikit ya, biar jangan kelamaan masalah raja setan ini. 1 Korintus 5 ayat 5 itu, rohnya roh itu kembali kepada Allah. Roh itu kembali kepada Allah. Nah, berikutnya Tuhan Yesus yang mengatakan, di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu Tuhan Yesus yang bilang. Pengikut Kristus itu, Tuhan Yesus, tidak akan turun ke dunia maut. Mati langsung masuk surga. Asal dia jangan berdosa ya. Asal dia tetap sempurna ya. Seperti Tuhan Yesus. Kalau Islam kan tidak. Masuk ke alam kubur. Disiksa setan di kuburan. Kalau ada yang bikin pelepah kurma ke kuburan kalian. Kalau enggak ada yang bikin pelepah kurma. Kan itu hadisnya Rasulullah SAW. Berikutnya. Hadisnya jelas Muhammad itu pernah diracun. Aisyah dalam hadis yang dirawatkan. Di sebuah hadis begini, ini tidak berdusta ya. Oh Aisyah, aku masih merasakan efek racun yang kumakan di Khaibar. Itu kata Rasulullah SAW di akhir hidupnya. Jadi itu dulu pertegas. Kalau kau memang tadi salah mengatakan bahwa Tuhannya Islam itu mengutus setan, kau minta maaf. Tetapi kalau kau malu minta maaf, terserah kau lah. Nanti aku jawab pertanyaanmu yang lain itu ya. Oke, 10 detik. Tuhan Yesus hanya mengajarkan keselamatan. Yang ikut Tuhan Yesus masuk surga. Tidak akan mengalami siksa kubur. Tuhan Yesus yang bilang di Markus 16. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih dan sedikit mengingatkan untuk kepada kedua narasumber, jika ingin bernarasi, baiknya, eloknya itu diperkuat dengan data yang sudah dilampirkan atau share screen-nya. Itu saja himbauan dari moderator. Jadi ketika ingin bernarasi, ada baiknya itu ditampilkan datanya sekaligus bernarasi di situ sesuai dengan apa data yang tertulis. Baik, terima kasih dan silakan untuk pihak muslim untuk menyanggah selama 5 menit. Silakan. Iya, thank you. Nah, ini ya akhirnya anak Batak mau mengakui bahwa memang Tuhan dari kekristenan itu adalah iblis itu sendiri. Karena rajanya setan mengutus setan, begitu ya anak Batak ya. Nah, perhatikan di sini. Kita lihat di sini. Oh, ya, betul. Nah, kita buka di sini. Taduh. Kok nge-lag ya? Nah, terus kita buka di sini. Nah, di sini dikatakan, ini lihat 2 Samuel 24. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ini di Samuel, murka Tuhan. Perhatikan di sini anak Batak. 1 Tawarik 21. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Dar. Kalau firman Tuhan adalah
Tuhan, maka murka Tuhan adalah Tuhan juga. Firman Tuhan namanya Yesus, murka Tuhan namanya iblis. Selamat datang di kebenaran. Inilah kenapa nanti lu akan menemukan yang seperti ini. Lihat, perhatikan di sini. Kita contoh 1 Samuel 18:10 ya. 1 Samuel 19 aja langsung. 1 Samuel 19. Di sini lihat. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, dar. Iblis itu udah bukan setan lagi yang dikirim, roh jahat. Jadi Tuhan ini rohnya tuh bisa dua, kalau nggak kudus ya jahat. Coba, nanti ada lagi roh dusta. Dari Tuhan juga datangnya. Belum nanti iblis adalah anak Allah. Betul, karena anak Allah adalah Allah, maka anak iblis adalah iblis itu sendiri. Iblis, Paulus, dan apa satu lagi? Yahweh, itu satu. Ini yang mesti diterima. Lalu kemudian tadi soal apa? Yang diracun. Anak Batak tidak berani menjawab kalau misalnya Tuhannya berubah menjadi perempuan Yahudi. Karena dalam Yeremia 23 nomor 15 anak Batak, ini perhatikan. Sebentar, Yeremia 23:15 itu Tuhan sendiri yang meracun. Kok nggak mau diimani? Sekarang wanita Yahudi yang turun di Arab itu adalah Yahweh. Kenapa nggak mau diimani? Lihat di sini. Tuh. Aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Ini kan Tuhan sendiri yang ngomong. Apakah Tuhannya juga seorang wanita yang turun? Ayo dong diimani, harus berani, harus bangga. Iya benar, Tuhan kami turun untuk meracun Nabi Islam. Nah harus gitu dong. Karena Yeremia 23, aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan sendiri yang berperkara. Kan kalau kekristenan memang Tuhannya senang turun ke bumi kan. Mereka tidak langsung mengutus malaikat, nggak begitu-begitu kan. Kenapa kok jadi malu-malu mengimani Tuhannya jadi wanita Yahudi? Diimani dong. Ayo. Gua tunggu perkataannya memang wanita Yahudi tersebut adalah Tuhan kami. Ya, anak Batak, gua tunggu itu. Itu pertama. Lalu perhatikan, ajaran Yesus membuat mereka senang bertakiah Korintus. Apa itu? Berpura-pura dalam keimanan. Karena kalau kita lihat di sini, tahun 2015 ikhwah, di sini ya. Nah, ini. Mana? Nah, ini. Tahun 2015 terjadi penolakan pelarangan berdirinya masjid di Manokwari. Karena apa? Kota Injil, jedar, selamat datang di kebenaran, my bre. Ternyata kekristenan kalau mayoritas akan terjadi lagi seperti dulu kala, di mana mereka akan membantai orang-orang yang menjadi minoritas. Bantainya bantai beneran ya, seperti yang tertulis di sini. Ini adalah orang Hindu sendiri yang berbicara, Indic Study orang Hindu ya. Nah di sini berkata orang Hindu ini bahwa di musim semi awal di tahun 415 kota Alexandria, seorang intelek dari Romawi, filsufnya orang-orang pagan namanya Hipatia, dibunuh oleh kumpulan orang-orang Kristen. Dibunuh. Lalu di sini juga mereka menghancurkan perpustakaan Alexandria. Lalu ini orang-orang Kristen juga menghancurkan kuil-kuil pagan, menghajar perkumpulan orang-orang Yahudi dan memutilasi patung-patung lalu diambil emasnya. Bahaya kekristenan kalau mayoritas. Habis beneran kita. Ini baru satu di Manokwari ya. Lalu ini yang Manokwari, sekarang yang di komplek TVM. Warga TVM kekeh tolak pembangunan Masjid At-Tabayun tahun 23 Juni 2021. Masih seger anak Batak. Kalau main kayak gini-ginian gak perlu gue keluar negeri dulu. Indonesia. Masih ada yang kayak begini dari kekristenan. Warisan dari Belanda. Tahun 2021 loh. Cilegon kapan sih? 2022 ya? Ini 2021 my brethren. Selamat datang di kebenaran. Makanya kalau sama Kores, kebenaran itu akan disingkap sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Supaya kekristenan mau belajar. Yang mau belajar antara dua pilihannya. Jadi mu'alaf atau lebih dendam lagi kepada Islam. Cuma itu anak. Terima kasih Ahi Kores untuk pemaparannya. Silakan anak Batak untuk sanggahannya selama 5 menit dan pertanyaannya silakan. Iya, oke. Saudara-saudara, udah rugi aku melawan kau Kores.
artikel kau bikin melawan aku. Ngerti kan enggak kau artinya artikel itu? Contoh, kalau aku kan YouTube Amerika, aku hanya menghabiskan 150 US dollar untuk membuat satu website yang valid. Udah. Nah, website yang valid ini akan kubiarkan dulu dilegitimasi di Google. Lalu 3 bulan lagi aku buat berita hoax di situ. Baru 3 bulan lagi berdebat kita. Kuambillah itu sebagai dalilku. Itu kan goblok namanya. Perhatikan kata-kata. Sebentar. Peringatan pertama buat anak Batak ya. Sebentar. Siapa yang bicara itu? Saya moderator. Jangan kepanasan dulu. Saya moderator. Minta di pause dulu dong timer sebentar. Saya pengen warning ya. Anak Batak ini warning pertama ya. Agar tidak menghujat. Gunakan kata-kata yang baik selama perdiskusian ya. Waduh. Moderator jangan kepanasan dulu dong. Enggak kepanasan, saya hanya menjaga narasi. Ya, ini usah pakai goblok-goblok gitu ya. Dilindungi hukum. Ini diskusi. Oke, siap. Saya keluar. Maaf. Loh. Emosi dia. Emosi ngamuk nyari excuse buat kabur. Banyak banget pertanyaan aku yang nggak bisa dijawab. Waduh. Islam menang lagi. Ini bener menang data. Bener keluar dia. Astagfirullah. Keluar ya. Ini kan saya hanya menjaga narasi loh supaya nggak ada kata hujatan gitu loh. Nangis darah dia. Lah kok begitu? Jadi gimana nih kita close aja ya? Nggak apa-apa yang apa di tempatnya si anak Batak ngamuk semua orang-orang. Ditambah lagi pujangganya, berhalanya si anak Batak ini kabur juga. Udah puas aku. Cakep Akinamoto, bagus. Thank you untuk ininya. Untuk moderasinya. Terusin dulu Moto. Selamat datang di kebenaran, my bre. Ini kenyataannya. Silakan moderator. Apa tanggapannya mengenai si meweknya ya? jadi bayinya si siapa namanya? Si anak Batak ini. Oke, jadi summary-nya untuk perdiskusian kali ini, Ikhwan Fillah, semua yang ada di Menara Siar, semua yang ada di live-nya, semua Menara Siar, sangat sayang sekali ya, perdialogan dan perdiskusian kali ini tidak berjalan seperti sesi-sesi yang sebelumnya, karena pihak dari Kristen itu walkout-nya itu ya tanpa alasan. Jadi mungkin merasa seperti apa ya, kita nggak tahu juga, tapi moderator kami semua yang pihak penyelenggara ini hanya menjalankan sesuai dengan koridor-koridor. Manakala jika ada hujatan masuk di sana, baik pihak Muslim maupun Kristen akan ditegur oleh pihak penyelenggara. Jadi sangat sayang sekali perdialogan ini selesai dan tidak ada sesi lanjutannya. Anak Bataknya juga sudah pergi, begitulah mental victimnya seperti itu. Baik semuanya, sebelum moderator kembalikan ke host dan ke Ikhwan Fillah semuanya, kita akan buka semuanya unmute, dan bagi ikhwah yang ada di Zoom, jika ingin berbicara supaya lebih tertib, silakan raise hand untuk menanggapi perdialogan yang terjadi ini. Aku closing dulu dong 3 menit. Boleh, silakan. Iya, Ikhwan Fisabilillah, iya inilah ya kebenaran Islam, kenyataan yang sangat keras sekali kita paparkan sehingga anak Batak pun akhirnya mencari excuse agar bisa kabur dari pertanyaan-pertanyaan dan statement-statement keras kebenarannya dari Kores Kristus. Selamat datang di kebenaran, terima kenyataannya, wahai tritung-tritung penghujat. Gitu. Lu kalau mau menghujat Islam, dicek dulu biblos lu. Lu mesti hafal dulu kemana arahnya biblos lu akan gua arahkan. Kalau nggak bisa, ya kayak anak Batak, ngamuk, emosi, excuse, mewek-mewek ke moderator, terus kabur. Apa yang terjadi? Seluruh orang-orang yang mengandalkan lu, anak Batak, akhirnya kelonjutan di belakang sana. Karena ternyata banyak sekali statement-statement dari Kores yang belum lu bantah, gitu kan. Salah satu yang paling update itu apa? Lu mau nggak mengimani wanita Yahudi yang ada di Arab yang memberikan daging diracuni kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Tuhannya Kristen? Mau mengamini nggak? Jangan gara-gara kelimpungan soal itu lu nyari excuse untuk kabur gitu. Lu jawab dulu yang bagian itu.
Karena tentunya tidak terima teritung-teritung penghujat yang di live komen lu. Itu loh my bre. Lalu ini ya bukti kebenaran Islam itu ikhwah, perhatikan. Kita ada di sini. Kita ada di mana ya? Aku udah bawa. Nah ini. Ini dulu. Mana? Mana ya? Ini tuh surah Al-A'rafnya ayat 191 kalau nggak salah. Nah ini. Dan berhala itu tidak dapat memberi pertolongan kepada penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberi pertolongan. Sebagaimana lu dialog sama gua, nggak ada pertolongan lu dari Tuhan lu yang bertiga. Karena siapapun yang menyembah selain Allah, sesungguhnya berhala-berhalanya tidak akan bisa memberikan pertolongan kepadanya. Allahu Akbar. Itu sudah. Ditambah lagi sama yang ini. Yang ini tuh di 20 kalau nggak salah ya. Ini mah Al-Muluk deh salah. Sama di sini. Ini surah Al-Ankabut ayat. Bentar aku cari dulu. Ini itu ada di berhalanya di mana? Di sini. Nah, ini. Tuh, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Cedar. Selamat datang di kebenaran. Nanti kenyataannya apa? Kemudian pada hari kiamat sebagian kamu akan saling mengingkar dan saling mengutuk. Udah Allah beritakan dalam firman-Nya di Al-Qur'an. Nih, berkasih sayang doang itu datangnya dari berhala-berhala. Wah. Mau dibawa ke sini tadi tuh, cuma dia larinya ke Nabi Muhammad, ya udah kita gas aja ke sana. Nah, Kores mah mau dibawa kemana-mana aja ikut. Karena ujung-ujungnya terhitung akan hancur sendiri oleh jebakan yang mereka inginkan. Itu dia. Oke deh, moderator, aku ucapkan terima kasih. Zoom M3 juga terima kasih untuk kondusivitasnya. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu meluruskan niat kita. Amin. Dan semoga kemenangan Islam ini selalu berada dalam kita. Karena Allah. Amin. Moderator, lanjut. Baik, kita tutup dulu, kita closing dulu perdiskusian. Jangan ditutup dulu, biar dibahas dulu. Jangan ditutup, Bang. Jangan ditutup karena si anak kata itu juga betul. Pasti live monolog. Betul. Biar maksudnya kita kan terus lanjutkan ke Menarasinya tetap live, kita tetap live, cuman diskusi antara anak Batak sama Kores ini kan selesai nih, karena walkoutnya mereka gitu kan. Saya tutup sesi ini dulu aja Bang Zuma. Jadinya nanti silakan untuk sesi tanggapan kita gas lagi sekarang gitu habis ini gitu. Jadi bisa saya kembalikan ke host moderatornya gitu karena sudah selesai ya saya pikir gitu. Atau mau dilanjut aja langsung Bang Zuma mau kasih tanggapan. Monggo silakan. Lanjut aja Tok. Silakan Bang Zuma. Lanjut aja Gurunda Zuma biar mumpung masih anget ini. Silakan Bang Zuma dulu nanti habis ada aku ya, aku udah raise hand loh. Ada Ali Pakar, silakan monggo dilanjut. Ayo. Buni Rifa dulu, silakan Dek. Serius ya Bang ya, soalnya aku raise hand. Oke. Pertama ya, walaupun aku melanglang buana keluar rumah, aku mendengarkan dari tadi, serius ya. Dan aku pegang HP di kuping aku walaupun berisik, tapi alhamdulillah benar kata Kores itu bahwa Islam ini akan selalu dimenangkan. Yang aku ambil poin terakhir, dia mencoba menyerang bahwa Allah mengutus malaikat. Nah, dia yang shock dia itu ketika aku menilai adalah si Kores menunjukkan data bahwa roh jahat dan sebenarnya roh dusta itu dari Tuhan dia juga. Dan ketika mereka ya, aku masih ingat Tante Uti itu selalu bilang bahwa juru selamat hanya Tuhan kami satu-satunya, dia sendiri yang akan menyelamatkan. Ketika itu dibawa Kores juga cara berpikirnya orang Kristen bahwa Tuhan sendiri yang juga akan memberikan hukuman, memberi minum racun kepada Nabi palsu, lalu dia menyerang Nabi Muhammad. Maka Kores menunjukkan bagaimana cara mereka beriman, yaitu harus meyakini orang Yahudi itu adalah Tuhan menjelma. Wah ini keren banget Vin. Dan dia shock banget. Anak Batak kelihatan shock banget sampai mencari-cari celah. Dia tuh udah emosi banget ya pas terakhir dia ngomong bilang GOBLOK itu tuh dia emosi banget gitu. Dan dia tuh nggak bisa ngejawab dari beberapa waktu dia ngomong gini. Banyak kali yang kau tanyakan, tuh ya nanti aku balik. Nggak bisa dia ngejawab gitu loh. Dia mungkin nggak nyangka kalau
aduh yang dilawan Kores gitu loh ya. Aduh anak katak ya udahlah. Lucu juga sih, maksudnya hari ini tuh epic banget ya. Karena orang-orang yang penghujat seperti ini, seperti yang dikatakan Kores, pertama kalau ditunjukin data, ditunjukin fakta, kalau bukan mereka ini mu'alaf, kalau enggak mereka akan menambahkan kebenciannya terhadap Islam. Dan saya percaya orang-orang seperti siapa ini si yang satu ini sama seperti Sofiatul, kebenciannya semakin hari akan bertambah, semakin bulan akan bertambah. Oh iya, aku nonton barusan dia monolog ya, aku kan langsung cek monolog dia, apa dia bilang, ternyata guru dia itu sang debater. Nah sang debater kalau udah kalah tuh selalu kabur sama kita, ya pantasan diikuti sama dia. Gurunya aja beku sama aku Unik, apalagi muridnya coba. Enggak, dia ngomong apa, Vin? Dia bilang gini, nanti moderator marah sama aku, katanya. Mana boleh moderator ikut ngomong. Ternyata dia bener muridnya sih. Aduh. Alibi lemah. Ya udah deh, lanjut Bang Zuma. Makasih aku udah diizinin duluan. Assalamualaikum. Aduh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi temanya itu kan siapa yang temanya tadi Dinda Kores? Tuhan mana yang benar, Gurunda? Tuhan mana yang benar, artinya Tuhan mana yang tidak benar, kan gitu. Simple aja sih sebenarnya. Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel itu kan bukan ateis, tapi dia bertuhan. Tapi muncul agama kemudian yang mendudukkan Yesus menjadi Tuhan yang bertuhan. Jadi Tuhan yang tidak benar itu ya ada di pihak mereka. Nah sekarang apa masalahnya dan apa yang menjadi dasar pijakan orang-orang ini menuhankan sesamanya manusia? Karena memang sudah dinubuatkan, misalnya di dalam Yesaya 59 nomor 5, mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditelan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Yeremia 8:17, lihatlah aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimantrai. Nah, ular di sini jelas adalah penampakan daripada iblis itu sendiri di dalam Bible, kan gitu. Sehingga Yesus selalu menunjuk orang seangkatan dia itu sebagai ular beludak, keturunan ular beludak. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar. Serigala yang nyamar inilah kemudian disebut ular beludak. Dan ular beludak itu adalah identik dengan iblis. Nyata di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Artinya ular beludak ini yang akan menjadi sembahan-sembahan mereka. Sembahan dalam arti kata adalah sesuatu yang memberikan perintah, sesuatu yang memberikan ajaran, di mana ajarannya itu mau supaya diikutin. Gitu loh. Iblis itu kan ngerti. Iblis itu paham gitu. Bahwa ketika manusia itu berzina, ketika manusia itu mencuri, membunuh, dan semua dosa-dosa yang dilakukan kemudian manusia itu dilakukan, akan tetapi ketika mereka bertobat, maka dosa-dosa itu kemudian akan terampuni. Atau iblis pun tahu bahwa ketika manusia itu melakukan semua kemaksiatan, tapi di dalam hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah, Tuhan, kemudian mati, kelak juga dia akan masuk ke dalam neraka setelah dosa-dosanya dibersihkan di neraka. Sementara iblis nggak mau begitu. Iblis itu maunya supaya manusia itu kekal bersama dengan dirinya di dalam neraka. Maka cara apa yang dilakukan oleh iblis? Menipu manusia agar menggantikan Tuhan yang sebenarnya dengan oknum lain. Nah sekarang siapa yang jatuh dalam tipuan ini? Ketika kemudian di dalam Kejadian, ya bagaimana kemudian Tuhan mengatakan Hawa yang menyebabkan kemudian Adam dan keturunannya itu melakukan Adam melakukan pelanggaran. Lalu kemudian di dalam Yohanes pun dikatakan bahwa iblis. Jadi semuanya dikatakan bahwa iblislah yang melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, bukan Adam. Muncul kemudian wakil setan yang mengatakan Adamlah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Ya iblisnya istirahat. Karena sudah semakin banyak orang yang termakan fitnah itu. Apa akibat dari fitnah itu diterima oleh manusia? Ketika manusia menerima fitnahnya iblis yang mengatakan bahwa Adamlah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa,
maka manusia yang termakan fitnah iblis itu akan mentambatkan imannya terhadap penebusan dosa di atas tiang salib. Betul nggak kawan-kawan? Benar kan? Betul banget Gurundaku. Iya. Betul. Jadi kalau misalnya gini, wah saya kan punya dosa nih, saya mau dosa saya itu ditebus, maka saya menjadi Kristen. Karena saya mengaku bahwa dosa saya yang kubawa ini adalah dosa yang diakibatkan oleh Adam. Maka Adam yang menjadi fitnah di sana, ada yang menjadi kambing hitam, kemudian Yesus pula menjadi korban. Sehingga orang-orang yang mengatakan bahwa Adamlah yang menyebabkan anak keturunan Adam itu mewarisi dosa, mereka akan mengimani penyaliban. Karena penyaliban itu kemudian adalah imbas daripada perlakuan Adam. Padahal yang benar itu adalah iblis. Makanya manusia diterangkan di dalam Islam, dalam Al-Quran, bahwa musuh yang nyata di dalam diri manusia itu adalah syahwatnya, nafsunya. Di mana nafsu itu adalah bisikan iblis. Iblis yang selalu membisikkan manusia kepada kejahatan. Berarti dia tidak membisik di kuping, tapi membisik di kalbu. Artinya musuh kita itu bukan mati di atas tiang salib. Dalam arti kata mengatakan bahwa Adam itu penyebab dosa. Lalu kemudian kita berleha-leha. Musuh kita itu iblis. Selamanya iblis tidak ada itu penebusan-penebusan. Tidak ada. Nah kalau orang sudah termakan oleh penebusan, maka perintah-perintah Tuhannya akan dihapuskan. Muncullah yang disebut ajaran kasih. Nah, makanya kalau kita bertanya kepada mereka, teman-teman ini, Anda mengatakan kita menyembah iblis, kan gitu ya. Faktanya, yang mencontohkan kemudian menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan, iblis. Yang mencontohkan sujud menyembah kepada Yesus, iblis. Nah sekarang yang mengaminkan semua itu siapa? Ya anak orang-orang Kristen. Iya, betul. Ketika kemudian ada roh jahat merasuki seseorang, melihat Yesus, roh jahat itu kemudian apa? Sujud menyembah kepada Yesus. Dipraktekkan kemudian. Nah kalau dikatakan siapa iblis, siapa yang menyembah Tuhan yang tidak benar, ya jelas yang menyembah manusia sudah pasti adalah Tuhan yang tidak benar. Tuhan itu kan bukan manusia, bukan manusia. Nah di antara kita, antara narasumber tadi, salah satu di antaranya menyembah manusia dan anak manusia. Berarti sudah terjawab sebenarnya. Siapakah yang menyembah Tuhan yang tidak benar? Ya anak kata. Apa alasannya? Karena menyembah anak Maria. Kalau anak Maria itu adalah Tuhan, maka dikatakan Yakobus juga adalah saudara Tuhan. Berarti Yudas juga adalah saudara Tuhan. Bahkan diceritakan dalam kitab mereka bahwa Tuhannya yang Yesus itu memiliki saudara-saudara perempuan. Cuma namanya nggak disebutkan. Berarti Tuhannya mereka punya paman, Tuhannya mereka punya kakek, Tuhannya mereka itu punya silsilah. Berarti Tuhan mereka berkembang biak. Nah, benar nggak Tuhan yang kayak begitu? Nggak benar. Jadi ini adalah tema yang sebenarnya sudah terjawab sebelumnya. Jadi benarlah adalah langkah yang paling benar diambil oleh si anak kata kalau dia lari dari tadi. Karena kalau tidak, maka saya yakin sekali bakal ada yang mu'alaf. Ini alhamdulillah saya di Japri, insya Allah besok itu ada yang mau bersyahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akibat karena anak si kata kemarin mengatakan, bagaimana mungkin anak Indonesia bisa menerima ada orang bertapa di goa begitu keluar, kemudian dia menjadi nabi. Dia tanya orang yang Japri saya gini, tapi kan bang benar kan yang abang bilang bahwa Rasulullah itu tidak 23 tahun di dalam goa Hira? Saya bilang betul. Dan betul enggak bahwa sebelum Yesus itu keluar dari goa yang pemakaman yang punya milik daripada Yusuf Arimatea itu sebelumnya belum dituhankan seperti sekarang. Ada gereja, ada tempat ibadah, ada orang nyanyi-nyanyi setiap hari khusus untuk kemudian menyembah kepada. Iya, enggak ada itu. Bahkan Yesus dianggap sebagai manusia yang normal aja di Yerusalem pada masanya kagak. Ditolak dia. Sebagai anak yang lahir dalam keadaan halal aja ditolak. Baca Talmud kalau nggak percaya. Ya udah bang, kalau begitu aku ragu bang tentang keyakinan saya. Bimbing saya bang, aku mau syahadat. Malam ini sebenarnya. Tapi aku bilang tunggu dulu bang. Tenangkan pikiranmu.
Kau berpikir dulu yang benar-benar jernih. Tidak bang, aku udah benar-benar. Gurunda undang sekarang aja Gurunda. Kalau misalnya bisa dia. Tunggu saya lihat dulu japri ya. Aku tengok dulu japrinya dia ya. Aha. Sabar ya pemirsa, anak kata gara-gara kau anak kata, kau sembarang ngomong orang keluar dari gua katanya jadi nabi. Lah orang keluar dari gua jadi Tuhan kayak mana itu, Bang? Iya, jangan ditunda-tunda itu Ramo Sadat. Tunggu. Sabar ya sayang. Aku tengok dulu HP ku kan ada 17 unit tuh. Yang mana tadi? Mantap. HP atau hacker tuh. Tunggu ya. Silakan dulu ditambah di ini teman-teman. Ngurang-ngurangi Bang, bukannya ada 125 kemarin. Iya, ini Tafadol Akhina Ali, pakar peneliti Bible 9 hari. Wah, ada 9 harinya loh, spesifik. Sabar. Tadi dia kirim fotonya juga. Bukti keseriusannya, Bang. Ini videoku. Ini fotoku. Kalau abang nggak percaya, aku sudah stres akibat debat dengan anak si kata itu, kata dia. Ini dia. Saya di Jayapura. Mungkin bisa disesuaikan waktunya. Aku japri ya kawan ya. Bisa sekarang nggak Bang? Nah ini dia. Jawaban terakhir dari chatting yang dia. Kan ku bilang tadi besok pagi ya. Bisa nggak besok pagi? Dia bilang saya di Jayapura mungkin bisa disesuaikan waktunya. Belum dijawab tapi dia lagi online. Sabar ya kawan-kawan. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau dikatakan Tuhan siapa yang menyembah Tuhan yang benar dan siapa menyembah Tuhan yang tidak benar? Ya sudah pasti jawabannya jelas itu. Yang menyembah sesamanya manusia udah pasti itu Tuhan yang tidak benar. Kenapa? Karena Tuhan yang mereka sembah, sembahan mereka pun mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Allah. Allah yang diminta, yang diajarkan kemudian untuk disembah oleh Yesus. Tapi si anak kata menyembahnya kepada Yesus. Ya, sekira puas sekali kita terkait dengan yang mengutus dan yang mengutus roh jahat. Kan sudah jelas ya, di dalam Matius 4 nomor 1, di situ diterangkan bahwa ada kemudian roh yang membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis. Jadi bukan hanya mengutus iblis kepada Saul, tetapi juga membawa Yesus ya langsung tangannya sendiri yang membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis. Lalu ada satu dalil yang ingin kubacakan sebagai penutup dari saya. Teman-teman netizen di luar sana yang sudah pernah beli Bible, yang Muslim, coba dibuka Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang mengakui dirinya sebagai orang Yahudi. Saya ulang. Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka sebagai orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan mereka ini adalah berdusta. Akan kuserahkan kepadamu mereka ini, pendusta ini maksudnya. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka pendusta-pendusta ini datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya, jadi data ini sangat akurat. Kalau mereka percaya bahwa kitab Wahyu adalah pengungkapan masa depan, maka jelas ada beberapa orang yang kemudian dikatakan jemaat iblis yang berasal dari Yahudi. Oke, jelas ya? Nah, agama Kristen ini dari mana? Dari Papua. Diajarin oleh orang Papua pertama kali, orang Papua yang ngajarin? Atau orang Batakkah yang pertama kali mengajarin? Ataukah orang Yahudi? Nah, gitu ya, kawan-kawan. Sederhana sebenarnya mereka ini. Udah gulung tikar. Tinggalkan ajaran yang membuat kalian malu. Karena dinubuatkan di dalam Yesaya 44 nomor 10 nomor 11. Siapakah mereka yang membentuk Allah ke dalam patung, ke dalam apapun yang menyerupai dengan makhluk? Mereka semua akan kubuat malu, kata Allah. Yang kita buktikan hari ini.
Mereka dipermalukan. Udah berapa dari mereka itu yang kabur? Pertama Tom, kemudian sang akrobat, lalu kemudian ini lagi si anak kata, ya. Banyak kali mereka kabur-kaburan, ya. Karena kenapa? Mereka malu. Kenapa mereka malu? Karena sudah dinubuatkan. Siapakah mereka yang membentuk Allah? Ayo, ada nggak umat Islam itu membentuk Tuhan? Nggak ada. Mereka yang membentuk Tuhannya dalam rupa manusia, dalam rupa merpati. Ada-ada aja mereka ini. Nggak sadar-sadar juga rupanya. Oke, saya kira begitu teman-teman. Ini chatku belum dibalas. Intinya, paling lambat insya Allah besok kita akan live-kan. Salah satu dari netizen kita akan bersyahadat, ya itu disebabkan karena tontonan yang lucu ya dari apa yang kemudian disuguhkan selama ini antara debater Islam dan Kristen, bahwa kebenaran itu tidak bisa ditutupi bagi mereka yang menggunakan akal sehat. Demikian dari saya, salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.